Anak-anakku, kita lanjutkan di part 2 ini, bagian kedua kita akan mulai dari nomor 13. Diberikan apa? Gambar garis menentukan pasangan garis yang sejajar atau tegak lurus. Nah, di nomor 13 ini biasanya pasangan garis diberikan di dalam suatu bangun ruang. Jadi, contohnya kita prediksi seperti ini ya. Diberikan sebuah bangun ruang, misalkan ini adalah bentuk kubus, terus diberikan pernyataan-pernyataan. Maka, manakah yang benar? Kita cek satu-satu. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H adalah bangun ruang bernama apa? Kubus. Nah, pernyataan pertama, garis AB ini, dan EF mana? Ini, EF, tegak lurus. Apakah benar? Jelas salah. Namanya tegak lurus itu dia akan membentuk sudut 90 derajat alias siku-siku. Padahal itu namanya sejajar. Sejajar itu bagaimana? Jika diteruskan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jadi nomor A salah. Selanjutnya nomor I2, garis BC dan FB. BC dan FB saling tegak lurus. Apakah benar? Iya. Jadi ini tegak lurus. Kok bisa tegak lurus, Pak? Ya ini kan ada sudutnya. Di sini sudut 90 derajat. Jadi nomor I2 benar. Lanjut I3. Garis AD. AD mana? AD itu dan garis FG. FG ini adalah garis vertikal. Wow. Vertikal itu apa toh? Vertikal itu adalah semua garis yang dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Itu namanya vertikal. Jadi kalau itu namanya bukan vertikal tapi horizontal. Jadi I3 salah. Sekarang yang keempat. Garis CD dan EF adalah garis yang sejajar. CD mana? Ya, ini CD. EF. EF ini. Nah, apakah sejajar? Sejajar sebab mereka jika diperpanjang tidak akan pernah bertemu. Jadi anak-anakku, mana tadi yang benar? Yang benar adalah BC dan FB saling tegak lurus. Yang kedua, garis CD dan F adalah garis yang sejajar. Jadi 2 dan 4. Mana 2 dan 4? Itu dia. Oke. Paham ya anak-anakku? Baik, kembali ke kisi-kisi. Selanjutnya, menentukan nilai bilangan yang belum diketahui dari sebuah gambar segitiga. Ya, jadi gampangnya begini. Ya, kalian diberikan sebuah segitiga. Terus ada nilai-nilai di situ yang belum diketahui. Di prediksi ini ada nilai X yang belum diketahui. Bagaimana cara mencari X? Oh, ya ini sebenarnya sama dengan perbandingan, cuman diperluas dan diterapkan dalam sebuah bangun. Artinya apa? Begini, simak baik-baik ya. Jadi ini 7 dibandingkan dengan panjang seluruhnya, jadi nanti dibandingkan 10, itu perbandingannya akan sama dengan, Bapak ganti warna ya, dengan X dibandingkan dengan ini. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana nulisnya? Gampang sekali. Jadi kalau kita mau perbandingan gampang. Jadi begini, kita hitung ya. Jadi tadi 7 dibandingkan dengan 10. Kok 10, Pak? Ya ini kan panjang 7 tambah 3, 10. Itu akan sama dengan X. X kan 7 dengan X itu ya. Sebanding. Dengan apa? Dengan ini. X ditambah 3,6.
Nah, ini kebetulan angkanya jelek, tapi nggak apa-apa. Terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita kali silang. Yang 10 dikalikan X jadi 10X. Yang ini berdua kita kalikan dengan 7. Jadi berapa? X kali 7, 7X. 3,6 kali 7 berapa? Yang 3 kali 7, 21. Yang 7 kali 6, 4,2. Berarti 25,2. Berarti sini 7X ditambah 25,2. Nah, sekarang kita perjelas ya. X sama X akan kita kumpulkan. Jadi X sama X akan kita jadikan 1. Jadi di sini ada 10X dikurangi 7X. Kok dikurangi? Ya kan dari sini positif pindah ke kanan jadi mengurang. Nah, yang sini tetap 25,2. Oke, ini berapa sekarang? 10X tambah kurangi 7X. 3X. Yang sini berapa? Tetap 25,2. 3 kali X itu 25,2. Berarti X-nya berapa? Ya tinggal dibagi 3 aja kan. 3 kali berapa sama dengan 25,2. Jadi X-nya sama dengan 25,2 dibagi 3. Kira-kira berapa? Kalau 24 bagi 3 kan 8. Itu masih 1,2. Itu 4. Jadi 8,4. Silakan diulangi lagi yang belum jelas. Oke, anakku. Selanjutnya, kisi-kisi berikutnya. Menentukan sudut terkecil yang dibentuk oleh apa? Oleh jarum jam. Oleh jarum jam. Ya, sebaiknya ini baik untuk sudut terkecil ini adalah contoh yang dibentuk oleh jarum jam pada pukul 21.20 misalnya ya. Bagaimana mencari sudut ini? Nah, gampang sekali. Bapak kasih gambar jam dulu, kemudian pukul 21.20. 21 itu kan 9. 9 malam lebih 20 menit. Otomatis jarum panjangnya ada di angka 4 ya, 20 menit. Kemudian 21-nya tidak tepat di angka 9 sini. Pasti agak naik, ya kan? Agak naik. Jadi naiknya seberapa nanti sudutnya kita hitung. Nah, begini anak-anakku. Jadi dalam jam itu karena gampang sudutnya, total kan 360 ya. Satu lingkaran penuh. Nah, di sini ada berapa angka? 1, 2, sampai angka 12 itu ada berapa? Ada 12 angka. Artinya 360 itu kita bagi dengan 12. Dapatnya berapa? 3, ya 30. Jadi masing-masing satu kotaan ini ada 30 derajat. Jadi kalau tadi ada angka seperti ini, terus jam 9-nya lebih dikit itu nanti berapa? Nah, kita sudah bisa menghitung bahwa sini 30 ya. 30 sini 30, 30, 30, 30 ya kan? Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat 5 berapa? 5 kali 30 sudah dapat 150 derajat. Nah, sekarang tinggal menghitung dari lurusnya ini. Nah, ini. Jadi pertambahannya ini berapa? Pertambahannya ini berapa? Nah, ini si jarum pendek itu bergerak sesuai dengan pergerakan menit. Jadi menitnya kan baru bergerak 20 menit ya. Maka dia akan bergerak seberapa? Kita hitung aja. Kalau satu total penuh kan 60 menit. Jadi kita hitung 60 menit itu bergerak dari angka 9 ke 10 sini. Jadi kita hitung 20 menit tadi yang dilalui per 60 menit. Kali berapa?
kali, ya satu angka ini tadi berapa derajat? 30 kan ya? 30. Jadi kita hitung 1/3. 1/3 dari 30 berapa? 10 derajat. Jadi di sini pergerakan dari titik ini sampai sini itu adalah 10 derajat. Maka kita jumlahkan dengan yang dari sini tadi dapat 150 tambah 10. Nah, jadi jawabannya berapa? 160 derajat. Nah, coba yang belum jelas diulangi ya. Terus cari contoh soal lain yang mungkin bisa membuat lebih jelas lagi. Oke ya. Lanjut ke kisi-kisi. Apa ini? Menentukan jumlah sudut dari segi bangun segi 9 beraturan. Menentukan jumlah besar sudut dari suatu bangun segi 9 beraturan. Itu harusnya segi N itu. Ya. Kita lihat prediksinya. Oh, nomor berapa tadi? 16 ya? Oh iya, ini ditukar. Jadi yang prediksi yang lain ada nanti. Tapi kita coba kerjakan prediksi yang sudah Bapak buat. Diberikan gambar ya, diberikan gambar. Kita memakai prinsip sudut yang saling melengkapi. Ingat, misalkan Bapak punya garis begini, ya, maka sudut-sudut yang dibentuk oleh garis itu, karena itu berupa lingkaran, maka di sini, di sini, di sini, di sini, kalau ditambah semua itu pasti 360. Prinsip yang lain, ada garis lurus, kemudian Bapak bagi dua, maka sudut yang berpasangan di sini, misalkan sini X, sini Y, kalau dijumlahkan pasti berapa? 180. Nah, itu dulu. Dengan memahami itu kalian pasti tahu. Nah, contohnya sekarang kita langsung kerjakan soal nomor 16 ini. Di sini ada 47 derajat. X-nya berapa? Nah, kita lihat di sini ada garis lurus. Otomatis 47 derajat ditambah X itu 180. Berarti X-nya berapa? 180 kita kurangi dengan 47. Berapa itu? 3. 7 kurangi 4, 3. Ya. Oke, 133 itu X. Sekarang Y. Oh, Y jelas ya. Y di sini toh. Berarti Y-nya berapa? 90. Sekarang Z. Nah, ini namanya sudut yang saling berlawanan. Itu pasti sama. Jadi kalau ini 52, maka Z juga 52. Maka kita jumlahkan ketiga sudut itu. 133 ditambah 90 ditambah 52. 90 tambah 52 berapa? 142. Kita jumlahkan yuk. 142 dengan 133. 572. 275. Ini jawabannya. Emang ya? Pokoknya asal kalian ingat prinsip tadi, sudut lingkaran 360 dan sudut separuh lingkaran yang dibentuk oleh garis lurus itu 180. Udah bisa itu. Oke. Kisi-kisi selanjutnya. Ya, ini tadi ya yang sebenarnya sudah kita kerjakan. Menentukan pasangan sudut yang berjumlah 180. Sudah ini tadi ya. Terus menentukan besar sudut yang belum diketahui dari sudut siku-siku yang terbentuk. Nah. Oh, sebentar. Ini nomor 17 ini untuk kisi-kisi yang ini. Menentukan besar sudut yang belum diketahui. Jika diketahui, gambar dua garis sejajar dipotong. Jadi ada dua garis sejajar. Di sini garis sejajarnya mana toh? Ini. Nah, ini garis sejajar. Dipotong oleh satu garis lain. Nah, bagaimana hubungan garis-garis tersebut? Nah, ini anak-anakku. Pertama, jika di dalam dua garis sejajar ini ya ada wilayah dalam dan luar.
Jadi ibaratkan ini jalan ya. Maka di antara dua garis ini itu artinya ini dalam. Otomatis yang sini luar. Luar. Ini juga luar. Oke? Paham ya? Dalam dan luar. Nah, selanjutnya. Yang namanya sepihak. Sepihak itu artinya sama-sama berada di dalam. Atau sama-sama berada di luar. Contoh sepihak mana? Nih. Ini di dalam ini semua. Ini namanya sepihak. Ya, atau ini sama-sama luar. Sepihak. Ini juga sama-sama luar. Selanjutnya, berseberangan. Berseberangan itu artinya ketika dipisah garis ini artinya dia harus berada di seberang. Ada yang di kanan, ada yang di kiri. Itu namanya berseberangan. Dah, itu dulu. Sekarang mari kita bahas yang ini. Ini sudut A dan sudut B saling bertolak belakang. Apakah benar? A dan B bertolak belakang? Oh, tidak. Itu tidak bertolak belakang. Bertolak belakang itu contohnya apa? Contohnya B dan D. Ini bertolak belakang. Terus lanjut. Yang B. Sudut B dan sudut G adalah sudut luar berseberangan. B dan G, mana B? Ini B, ini G. Itu sama sudut luar, benar. Ya, tapi apakah berseberangan? Tidak. Ini namanya sepihak. Ya, beda. Terus sekarang, sudut D dan sudut E. Sudut D dan sudut E adalah sudut luar sepihak. Sudut D mana? Ini D. Ya, sudut D dan E. Wah, ini sudut dalam, bukan sudut luar. Sekarang yang D. Sudut C dan sudut E. Sudut C, sebentar. Bapak bersihkan dulu. Sudut C dan sudut E adalah sudut dalam berseberangan. Ya, ini sama-sama sudut dalam karena berada di dalam jalan. Dan berseberangan. Iya, berseberangan karena mereka dipisah oleh garis. Jadi jawabannya D. Paham ya? Mana yang bertolak belakang, mana yang sudut luar, sudut dalam, mana yang sepihak, mana yang berseberangan. Oke. Selanjutnya. Oke. Kalau lihat kisi-kisi sebenarnya masih berada di garis yang sama. Oke, Bapak lanjutkan ke prediksi yang lain. Nah, ini dia. Perhatikan gambar berikut. Tadi kita sudah berbicara tentang sudut lurus ya, di mana ketika ada sudut lurus dibagi, maka bagian kiri dan bagian kanan kalau dijumlah pasti berapa? 180. Maka dengan konsep itu maka harusnya dengan mudah bisa dikerjakan. Caranya bagaimana? Ya gampang, prinsipnya kayak tadi. Yang ditanya mana toh? ADC, sudut ADC. ADC, berarti ini nanti yang ditanya. Yang kiri. Ingat-ingat ya. Baik, sekarang kita cari dulu nilai X di sini karena X belum tahu. Ya. Jadi prinsipnya tadi kiri dan kanan. 2X ditambah 5 itu yang kiri, ditambah 57 itu yang kanan harus sama dengan 180. Kita jumlahkan. Berapa itu? 62. Ya. Jadi 2X ditambah 62 sama dengan 180. Kayak tadi, 62 itu kan angka, kita pindah ke kanan menjadi mengurang. Jadi nanti di sini mengurang menjadi berapa ini? 8, 7 kurang 6, 1. 118 itu adalah 2X. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 59. Ada enggak? Ada. Tapi bukan ini jawabannya. Kenapa yang ditanya? Yang ditanya semuanya ini, yaitu 2X plus 5. 2X plus 5. Jadi kita hitung 2X berapa? 2X. 2X itu 118 tadi. Ditambah 5. Berarti 118 ditambah 5. Berapa itu? 123. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan ke
nomor 19. Oke. Ini dia. Di nomor 19, prediksi yang ada adalah seperti ini. Kata-kata sekarang. Diketahui sudut K dan sudut L saling berpelurus. Artinya berpelurus apa? Yaitu membentuk sudut lurus. Jadi membentuk 180. Ini mirip kayak nomor tadi, cuman pakai kata-kata. Diketahui jika besar K 2X, L-nya sekian, maka yang ditanya L. Ya gampang, kita kerjakan pakai sketsa. Sudut lurus dibagi 2. Set, karena berpelurus. Sini 2X, sini 5X plus 26. Pak, jika gambarnya kebalik, Pak. Besar yang kiri, Pak. Nggak apa-apa, yang penting hitungannya. Kayak tadi kita jumlahkan harus ketemu 180. Jadi 2X tambah 5X plus 26 harus sama dengan 180 derajat. 2X tambah 5X bisa, berarti 7X. 26-nya langsung kita pindah ke kanan aja, mengurang ya. Dikurangi, berarti berapa dikurangi? 4. 7 kurangi 25, 154. Oke, 7X 154. X-nya berarti berapa? 154 bagi 7. Berapa 154 bagi 7? Berapa? 154 dibagi 7. Dapat 2. 14. Nah, 22. Tapi bukan itu yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah L. L-nya berapa? 5X plus 26. Berarti kita hitung 5X plus 26. X-nya 22. Berarti 5 kali 22 ditambah 26. 22 kali 5 berapa? 110. 110 ditambah 26. Tambah 26. 100 berapa? 136. Dah, gampang. Tinggal berlatih hitungannya saja. Lanjut ya. Oke. Nah, kayak tadi. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah konsepnya. Jadi diketahui di sini ada sudut 120 derajat di sini. Nah, yang sama yang mana? Yang sesama dalam berseberangan ini pasti sama. Tuh, ini pasti sama. Berarti ini 120. Maka X-nya berapa? Nah, ini ada lurus. Berarti sini itu lurusnya 120. 120 ditambah berapa di sini? Supaya menjadi 180. Oh, ditambah 60. Wow, nggak sampai 1 menit. Ya kan? Oke. Gampang sekali. Selanjutnya. Oke, nah. Kayak gini. Ini ada kolam renang. Ya, kolam renang. Ada ukuran, jelimet. Nah, Bapak sarankan untuk hal yang seperti ini nanti kita bahas agak nanti. Kenapa? Karena pakai sketsa ulang dan literasi. Nanti akan Bapak bahas. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Ada segitiga. Diketahui RS adalah garis tinggi. Masih ingat garis tinggi apa? Garis tinggi itu garis tegak lurus dari alas sampai satunya. Ini namanya garis tinggi. Luas segitiga PQR. Oh. Yang ditanyakan luas PQR. PQR ya. PQR itu mana toh? PQR. Oh, berarti segitiga besar. Berarti luas masih ingat? Gampang sekali ya kan, luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Ya sudah. Alasnya berapa ini alasnya? 20. 20. Tingginya 12. Ya udah, alas kali tinggi bagi 2. Berarti berapa? 20 bagi 2, 10. 10 kali 12, 120. Ya. Gampang banget. Selanjutnya. Nomor 23. Pada segitiga di atas diketahui
Panjang AC. AC mana AC? Ini ya, AC. Nah, ini 15. Ini 15. Kemudian AB 20. AB 20. Yang ditanya AD. Oh, yang ditanya AD. Bagaimana nih yang ditanya AD? Yang ditanya AD, maka kita bisa pakai pendekatan rumus segitiga dari dua arah. Tapi tentu saja di SD kalian sudah tahu Pitagoras ya. Jika ada di sini 20 sama 15, tentu saja maka sisi miringnya kita cari dulu pakai Pitagoras. Caranya gimana? 20 kuadrat tambah 15 kuadrat kemudian diakar. Itu sisi miring dari Pitagoras. Yang dulu sudah kalian pelajari. 400 ditambah 225 ya. Diakar berarti sama dengan 625 diakar. Berarti berapa? 25. Jadi itu nanti patokannya. Jadi di sini 25. Sekarang segitiga itu jika punya alas dan tinggi maka bisa dicari luas. Sebaliknya pula jika segitiga ABC itu kita miringkan, kita ambil gambarnya, kita rubah. Jadi seperti ini. Nah, ya, tahu ya. D-nya jadi di bawah. D-nya jadi bawah. Terus ini C, sini B, sini A. Nah, itu kan ini jadi garis tinggi juga. Maka ini BC-nya sekarang alas 25. Nah, tingginya berapa? Ya ini AD belum tahu. Ini belum tahu. Nah, di segitiga kita bisa tahu bahwa alas kali tinggi, maka di sini juga alas kali tinggi. Ini harus sama. Jadi kita hitung. Yang kiri itu 20 kali 15. Itu berapa? 300. Kok bisa, Pak? Ya udah 15 kali 2 kan 30. Tambahin 0, 300. Nah, ini juga harus sama 20 kali berapa supaya menjadi 300. Ya sudah, berarti X-nya sama dengan 300 dibagi 25. Sama dengan berapa? 12. Oh, jadi AD itu 12. Begitu loh. Pendekatan nilai luas. Ya. Paham? Boleh ditanyakan atau boleh diulang. Oke, nomor 24. Perhatikan gambar berikut ada layang-layang. A, B, C, D. Diketahui panjang AC 16. AC itu mana? Oh, AC itu yang diagonal tengah sini. 16. Terus BO banding OD itu perbandingan artinya. BO mana BO? Ini BO. OD mana? OD yang atas. 5 banding 2. Ini bukan nilai loh, tapi perbandingan loh ya. 5 banding 2. Dan luas layang-layang adalah 168. Yang ditanya keliling layang-layang. Berarti kita nanti harus tahu BC-nya berapa, AD-nya berapa. Kemudian AD ditambah BC tambah BC tambah AC. Itu keliling. Oke. Gampang kok. Iya, gampang. Kalau nggak percaya, ayo. Oke, petunjuknya luas. Luas itu apa sih? Luas itu adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Sedangkan tadi kan diagonal 1 sudah tahu 16. Berarti 16 kali diagonal 2 dibagi 2 harus ketemu 168. Ya kan? Jadi 16 bagi 2 berapa? 16 bagi 2 itu 8. Jadi ini 8. 8 kali berapa sama dengan 168? Berarti diagonal 2 harus 168 dibagi 8. 16 bagi 8 ini cara bodoh ya. Cara bodoh. Ini ada berapa? 2 ya? 20. 28-nya 1. Oh, berarti 21. Jadi ini 21. Sedangkan tadi perbandingannya kan ini 5 dan 2 ya. 5 dan 2 kan 5 dan 2 kan kalau ditambah 7 toh. 7 toh. Nah ya, 21 bagi 7 berapa?
3. Oh, berarti kalau kita hitung, Bapak bersihkan dulu ini. Bapak bersihkan dulu 3 bagian kayak perbandingan kemarin. Kan ini 1 bagiannya 3. Berarti yang 5 ini kali 3, yang bawah ini 15. Terus 2 kali 3, 6. 15 tambah 6 berapa? 21 ya? Pas ya? Oke. Selanjutnya. Dari perhitungan tadi, maka kita pakai Pitagoras lagi. Kok Pitagoras, Pak? Ya. AC tadi berapa? 16. Berarti otomatis ini 8. 8 sama 6. Jadi Bapak perbesar di sini. Kalau ini 8, sini 6, maka sini berapa? Yuk dihitung pakai Pitagoras. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berapa? 64 tambah 3, 6. 100 di akar. 10. Oh, berarti AD 10, DC 10. Sekarang yang segitiga bawahnya ini. Tadi seperti ini, Bapak berbesar. Yang sini 15, yang sini 6. Ya kan? Yuk pakai Pitagoras yuk. 15 kuadrat tambah 6 kuadrat. Berarti 225 ditambah 36. 1. Ya, 1. Terus ini berapa? 6. 2. Ya. Benar 261. Kemudian 261 di akar. Ada enggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Karena 289 itu 17, 16, 256 enggak ada. Ini koma-koma nanti. Jadi seharusnya di sini kalau soalnya benar, maka misalnya ya, ini ketemu akarnya 19, ini juga 19, maka 19 tambah 19 tambah 20. Ya, 38 tambah 20, 48 gitu. Tapi di sini tidak ada. Jadi ini soalnya kurang valid prediksinya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara mencarinya. Oke, selanjutnya ini kalau dilihat dari kisi-kisi ya. Tadi kita sudah sampai menyelesaikan masalah nyata terkait luas bangun datar segi 4, menentukan luas segitiga, perbandingan alas dan tinggi segitiga tadi sudah, menentukan ukuran diagonal layang-layang juga sudah, menentukan panjang sisi persegi jika diketahui luasnya. Nah, kemudian pasti ada aplikasi berupa soal literasi. Nah, seperti ini soal aplikasi. Sebuah ruangan berukuran 12 meter kali 6,4 meter akan dipasangkan keramik dengan ukuran dalam cm 40 kali 40. Harga satu lusin keramik adalah 48.000. Biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut adalah, nah ini sebenarnya bukan biaya ya, tapi yang ditanyakan adalah harga keramik untuk seluruhnya. Jadi begini sebenarnya. Ada persegi panjang ya berukuran 12 kali 6,4. Ini dalam meter. Nah, karena ini dalam senti, maka sebaiknya kita samakan dulu satuannya dalam senti. Jadi yang ini 1200, kemudian yang ini berapa? 640. Jadi kita pakai ukuran senti. Nah, untuk mencari berapa keramik tinggal dibagi aja, yaitu luas persegi panjang kita bagi dengan ukuran keramik yang kecil-kecil tadi. Nah, gampang kan? Jadi ngitungnya enak sekarang. Nggak perlu kalian kalikan dulu. 1200 kali 640 nggak usah dihitung dulu. Langsung dibagi masing-masing dengan 40 kali 40. Nolnya boleh dicoret. Nah, ya kan? 12 bagi 4 berapa? 3. Jadi ini tinggal 30. 64 bagi 4 berapa? 16. 16 kali 3? 16 kali 3, 48. Tambahin dulu 480 keramik.
Tapi di sini ada harganya cuman harga per lusin, artinya per 12. Jadi kita bagi aja 480 kita bagi dengan 12, nanti ketemunya lusinan keramik. 48 bagi 12 berapa? Oh, dapat 4, berarti 40 lusin. Jadi total biayanya ya tinggal dikalikan dengan harga. 48.000 kali 40. Coba kalau kalian hitung 48 kali 4 ada berapa? Ya. Oh, dapatnya berapa? 192. Nolnya tambahi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, udah ketemu. Gampang kan? Ya, jadi tinggal luas besar bagi luas kecil. Selesai. Selanjutnya. Nah, ada wacana. Wacana panjang ya. Nah, seperti ini literasi sebaiknya dikerjakan di akhir. Kita masuk ke kisi-kisi statistika dasar. Yaitu apa? Nih. Menganalisis hubungan antara data dan cara penyajiannya. Menyajikan dan menyajikan data. Jadi ada data, nanti ada entah tabel, entah gambar. Nah, itu untuk dianalisis. Yuk. Sekarang diagram batang berikut ini merupakan produksi pupuk sebuah pabrik. Bisa dilihat ya langsung ya. Jelas ya. Yang ditanya apa? Selisih Februari dan April. Sederhana loh. Februari ini berapa ini? 8. Terus April. April ini berapa ini? 11. Ada tulisannya ini 11. Selisihnya berapa? 11 dan 8. Oh, 3. Loh, gampang. Tidak ada masalah. Ya kan? Selanjutnya. Sekarang dalam bentuk grafik. Kenaikan uang saku siswa terjadi kenaikan. Kenaikan itu artinya kan dari rendah ke mana? Ke atas kan ya. Kalau ini apa namanya? Penurunan. Ini juga penurunan. Ini tetap, ini tetap. Jadi kenaikan mana? Ini saja. Ini namanya kenaikan. Dari Selasa ke Rabu. Nah, itu namanya kenaikan. Gampang ya? Tidak masalah ya. Jadi pembacaan grafik itu sebenarnya cukup gampang. Oke, sekarang. Ini soalnya panjang. Maisha menyisihkan uang sakunya setiap minggu untuk ditabung. Jumlah uang yang disisihkan Maisha selama minggu tercatat sebagai berikut. Minggu pertama 15.000 dan seterusnya. Grafik manakah yang lebih tepat untuk menyajikan banyaknya uang yang Maisha sisihkan selama 4 minggu? Nah, perhatikan 15.000 minggu pertama. Ya, jadi 15.000 minggu pertama. Kita lihat. Kalau di sini poin-poin yang terjadi itu cukup membingungkan, tapi gampangnya kita cari yang kalau kita lihat di poin A itu hampir 15, poin B 16 salah berarti. Poin C malah lebih dari 16 ya, 17 ya, salah. Berarti tinggal A dan C. A dan C. Perbedaannya apa ini? Di grafik terakhir. Lihat, atau ini ya. Ini minggu ketiga dia lebih tinggi, yang A itu minggu ketiga lebih rendah. Kita lihat langsung. Oh, minggu ketiga lebih rendah. Ya kan? Berarti jawabannya jelas. Berarti jawabannya adalah A. Oke? Itu namanya pembacaan grafik. Lanjut. Nah, sekarang diagramnya dalam bentuk pie atau lingkaran. Kalau kita nyebutnya sama. Nah,
Kata kuncinya adalah persen. Persen itu kalau lingkaran penuh pasti 100%. Berarti kalau separuh ini berapa? Ya separuh dari 100, berarti berapa? 50%. Ini seperempat. Seperempat dari 100 berapa? 25. Ini sudah diketahui 8. Berarti yang bulu tangkis berapa? Ya udah 100 kurangi semua ini. Ya kan? Ini berapa kalau kita jumlah? 13, 1, 8, 83. Berarti kalau 100 kita kurangi 83 ada berapa? 17%. Nah, itulah prediksi dari soal-soal yang sederhana. Nanti soal yang literasi, yang panjang-panjang tadi, akan Bapak bahas di part 3. Pastikan di-download saja biar bisa diulang-ulang. Ya, jangan lupa terus belajar.